Halo Sobat GST, Tunggal Putra Indonesia merangsak naik di tahun 2022 ini. Sudah 3 gelar BWF World Tour yang diraih dari tunggal kita. Di Swiss Open 2022, Jonathan Christie keluar menjadi juara. Di Malaysia Master 2022, Chico Aura Dwi Wardoyo secara mengejutkan juga keluar sebagai juara. Dan di Singapore Open 2022, gantian jatah Anthony Sinisuka Ginting yang keluar menjadi juara. Ya memang kalau dilihat 3 turnamen tersebut bukan turnamen sebesar All England atau Indonesia Open yang sebelumnya seperti yang disabet oleh Viktor Axelsen plus Indonesia Master juga. Semua dia borong. Memang lagi masa kemasannya Viktor sih, tapi ini adalah progres yang signifikan untuk sektor tunggal putra yang kita tahu sekarang udah seret banget akan prestasi. Sampai-sampai beberapa waktu lalu legenda-legenda kita turun tangan mengkritik karena geram akan penurunan prestasi sektor tunggal putra. Mulai dari Lim Swee King, Alan Budi Kusuma, sampai Taufik Hidayat. Tunggal putra kalau bisa dibilang semakin menurun. Kita saja pelatih tunggal putra tidak punya. Sebenarnya banyak pelatih. Pertimbangannya apa? Mereka yang tahu, ucap Taufik Hidayat. Belum lagi saat live TikTok antara Taufik dan Lee Chong Wei, legenda Malaysia, dia terang-terangan mengajak Lee untuk ke Indonesia, latih Ginting dan Jonathan. Karena di Indonesia tidak ada pelatih main single yang bagus. Nih, kalian dengar sendiri. Nih kamu bisa latih tuh Ginting dengan Jonathan dengan yang lain. Kalau Indonesia sekarang nggak punya main single coach yang bagus. Kamu bisa sih. Aduh, ada-ada aja nih ya. Mimin no komen lah ya guys. Ngeri kalau komen-komen begini mah. Nah, di tahun 2022 ini sedikit demi sedikit sindiran itu mulai terjawab oleh tunggal putra Indonesia, dan ternyata ada sosok kunci di balik kebangkitan sektor tunggal putra tersebut. Dia adalah sang kepala pelatih, yakni Irwansyah. Ups, bukan yang ini dong. Maksudnya Irwansyah yang ini guys. Dia lebih banyak menghabiskan akhir kepelatihannya di benua Eropa selama 15 tahun, yakni Siprus, Inggris, dan Irlandia. Bahkan infonya, dia punya akademi bulu tangkis di Inggris. Baru pada 2016, dia dipanggil oleh PBSI untuk mendampingi Henry Saputra, yang saat itu menjabat sebagai kepala pelatih tunggal putra, alias jadi asisten lah ya. Dan di tahun 2022 ini, dia secara resmi ditunjuk menjadi nakoda kepala pelatih tunggal putra Indonesia. Dan hasilnya, 3 gelar sudah diberikan tahun ini melalui 3 pemain berbeda. Bukan itu saja, bisa membawa Jojo 3 kali berturut-turut melaju ke final turnamen perorangan, membuat Chico mengalahkan Kento Momota di BAC 2022, dan tentunya juga menghancurkan Lee Zizia dan menjadi juara di Malaysia kemarin, dan tentunya bisa menyembuhkan mental Anthony Ginting yang sudah tenggelam sejak 2020 kemarin. Karena kita tahu selama ini lawan terberat Ginting adalah dirinya sendiri. Jadi siapa bilang Indonesia tidak punya pelatih di tunggal putra? Kesetiaan dan kesabaran Coach Irwan dalam membimbing pemain-pemainnya terlihat dalam beberapa momen. Bahkan di setiap kemenangan pemainnya ataupun pada momen sulit, para pemain langsung bergegas berlari untuk memeluk Coach Irwan. Sudah seperti layaknya seorang ayah, dan Irwan juga sudah menganggap mereka seperti anaknya sendiri dan peduli terhadap mental, fisik, dan karir anak didiknya. Dan jika anak asuhnya menang, Coach Irwan juga tak lupa untuk melakukan sujud syukur atas kemenangan yang diberikan anak asuhnya. Wah, bikin terharu ya guys. Ternyata Coach Irwan beberapa kali melakukan sujud syukur. Benar-benar tindakan yang harus diakui, karena segalanya atas ridho yang kuasa. Ya, kita doakan saja ya, perjalanan tunggal putra kita masih panjang dan masih butuh pembuktian lebih untuk menjawab kritik-kritik dari semua pihak. Ya, bisalah di kejuaraan dunia nanti, atau mungkin bisa kalahkan Axelsen di rumahnya sendiri. Di Denmark Open nanti, kita nantikan saja kiprah pemain tunggal putra kita, dan tentunya kita harus tetap dukung guys semua pemain-pemain di semua sektor. Harapannya bisa semakin berjaya. Tapi ada satu momen yang mengejutkan, bagaimana respon pelatih Coach Irwansyah setelah dikritik oleh Taufik Hidayat mengenai performa tunggal putra, khususnya mengenai komentar bahwasannya tunggal putra tidak punya pelatih. Pelatih tunggal putra Irwansyah mengatakan para pemainnya pasti sudah mendengar kritikan sana sini yang datang. Irwansyah menyebut lebih baik dirinya sajalah yang disalahkan. Luar biasa. Kalau menurut saya mereka pun juga dengar. Ginting bilang ada juga katanya dia di WA seperti begini. Saya bilang, tenang saja, biar Bang Irwansyah yang urus, karena saya harus melindungi atlet-atlet saya. Kalaupun saya yang disalahkan, saya tak masalah, kata Irwansyah. Karena mau membenahi pemikiran Ginting, bisa sampai sekarang ini, dia bisa main seperti itu. Lebih baik dari sebelumnya di Thomas Cup. Tak gampang tugas saya, tapi alhamdulillah dia sudah mulai bisa tunjukkan seperti ini. Makanya saya jelaskan ke mereka, jangan terlalu lihat mengenai medsos, tapi kalaupun terlihat juga, karena nggak mungkin mereka punya HP sendiri.
Kadang-kadang buka Google sudah keluar berita menceritakan tentang ini itu. It's okay. Yang penting latihan sungguh-sungguh dan buktikan kalian bisa. Dan mereka pun setuju, kata Irwansyah. Dan Irwansyah juga menegaskan kepada para atletnya untuk tidak membenci orang yang mengkritiknya, melainkan menjadikannya sebagai motivasi. Ya, karena kita mendidik mereka menjadi seorang juara, bukan pendendam, agar nanti sudah menjadi juara olimpiade, juara dunia. Orang sayang sama mereka karena kita ajarkan akhlak. Kalaupun nanti suatu hari sudah jadi pemain hebat, kalau ada masalah pun suatu hari berhenti, mereka tetap support adik-adiknya. Wah, ini agak-agak menyinggung nih. Serem juga sih ya. Emang sih kritikan yang dilakukan AA Opik cukup pedas dan tajam ya guys. Apalagi pada saat bicara dengan Lee Chong Wei kemarin. Aduh, oke, mungkin segini dulu yang bisa Gudang Sports bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya guys. Sampai ketemu lagi. Thank you.